Ya, Kementerian Pendidikan telah menetapkan Permendikbud 30 tahun 2021 sebagai upaya untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual di kampus, tapi masih ada pro kontra yang mengikutinya. Sudah terhubung melalui video call Alai Najib dari anggota jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang akan bergabung dalam diskusi. Assalamualaikum Ibu Alai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Najwa. Baik, sebelum ke Ibu Alai, saya ingin ke Pak Ahmad Kushairi dulu dari Sekjen IKADI. Saya tahu IKADI sempat bersuara agar Permendikbud ini direvisi atau bahkan dicabut karena bermasalah. Apa menurut Anda masalahnya? Ya. Bismillah wa bihi nasta'in. Pertama, Mbak Nana dan Mas Nadiem dan pemirsa semuanya, kita semuanya sepakat bahwa kekerasan seksual ini adalah bagian yang bisa mengarah kepada zina. Dan itu adalah dalam perspektif agama adalah sebuah kemungkaran yang wajib untuk dicegah, ditangani. Ini semuanya adalah merupakan konsen kita sebagai insan yang beragama, tapi juga bagian dari sayangnya kita kepada negeri ini. Kemudian dalam penanganan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual sudah barang tentu karena ini adalah masalah, maka tentu kita tidak boleh ketika melakukan pencegahan dan penanganan masalah menimbulkan masalah baru. Nah, terkait dengan Permendikbud yang diterbitkan oleh Mas Menteri, terima kasih, saya senang sekali bertemu dengan Mas Menteri di sini. Ini kan sesungguhnya kenapa bikin heboh, karena kami bersama dengan ormas Islam yang lain telah melakukan kajian dan ternyata kami mendapatkan bahwa Permendikbud nomor 30 ini mengadopsi dari draft RUU penghapusan kekerasan seksual yang dulu sempat heboh. Jadi kalau kita lihat jejak digitalnya itu sudah jelas sekali sempat heboh dan banyak hal-hal yang diadopsi dari situ. Inilah yang kemudian. Tapi spesifik permasalahan yang Anda temukan apa misalnya, Pak? Dari sisi material kami melakukan kajian. Pertama pasal 1 angka 1 ini juga ada masalah yang perlu untuk didudukkan tentang definisi daripada kekerasan seksual itu. Lalu pada pasal 3 itu terlihat ketika pencegahan atau prinsip pencegahan dan penanganan ini terlihat mengabaikan norma agama. Padahal kita ini hidup di negara yang Pancasila dan sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu kami menginginkan perlu dimasukkan dalam prinsip pencegahan ini norma agama. Oke, jadi saya hentikan di situ dulu supaya bisa dibahas satu persatu. Jadi menurut Anda ini mengabaikan norma agama? Ya, tidak disebut di situ. Karena tidak disebut eksplisit, karenanya Anda tafsirkan ini mengabaikan, begitu Pak? Ya. Baik. Kemudian pasal 5 ini yang tentu juga sangat kritis sekali dan ini banyak mendapatkan sorotan karena pada pasal 5 ini terlihat ada kesan menimbulkan legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Karena terlalu sering diksi bentuk kekerasan seksual itu diulang frasa tanpa persetujuan korban, tanpa persetujuan korban. Dan inilah yang kemudian menimbulkan masalah. Seakan-akan dari sini bahwa kalau itu dilakukan tanpa ada pemaksaan, kemudian penyimpangan itu seakan-akan menjadi benar dan dibenarkan. Oke. Tentu ini sesuatu yang perlu untuk didudukkan dan kami menginginkan ini perlu adanya perbaikan. Oke, itu dari perspektif IKADI. Saya ingin tanya perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Ibu Alai. Anda sependapat dengan itu bahwa Permen ini mengabaikan norma agama dan juga ada kesan melegalisasi perbuatan seksual di luar nikah? Begini, Mbak Najwa, kita ingin bahwa peraturan ini untuk melindungi semua. Karena untuk melindungi semua itu, apa-apa yang di dalamnya tidak boleh ada yang multitafsir. Karena itu harus didialogkan secara bersama. Dalam hal multitafsir itu mungkin mengandung kata-kata mengarah kepada perzinaan itu. Padahal zina dan kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang berbeda. Kalau dalam literatur fikih kan begitu ya, zina itu harus ada pembuktian yang rinci, yang tafsil begitu. Sementara kekerasan seksual itu
untuk kemaslahatan karena kekerasan seksual itu untuk melindungi termasuk pada kelompok-kelompok rentan, yaitu kelompok disability, kelompok anak-anak, kelompok perempuan. Karena itu kita membutuhkan regulasi, dan regulasi Permendikbud ini bukan satu-satunya gitu. Jadi ini adalah upaya dari ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan begitu. Karena peraturan itu harus realistis, implementatif, dan juga supaya sampai kepada tujuan, maka tidak boleh ada yang multitafsir. Sehingga dalam hal ini kita perlu mengajak pihak-pihak tertentu untuk berdialog begitu. Dan kita concern bahwa apa yang sudah dilarang oleh agama, yaitu zina, tidak akan dihalalkan dengan hanya peraturan Permendikbud ini atau peraturan yang lain. Dan negara tentu saja tidak akan menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh agama. Karena itu kita minta bahwa karena ini untuk melindungi korban dan harus implementatif, harus realistis, dan karena itu tidak boleh ada multitafsir di dalam Permendikbud ini. Baik, kita akan kembali. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi Ibu Alai setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.